Ketua Asosiasi Pers Italia Giuseppe Giulietti secara tegas putuskan bekukan media Tuttosport yang terbukti sering mengeluarkan berita hoax dan menyesatkan. Berita palsu yang mencatut nama baik Erick Thohir telah mengguncang Italia. Dengan berita pergantian Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, yang langsung menodai kredibilitas media dan nama baik Italia secara global. Tuduhan tidak berdasar ini telah membuat fans Timnas Indonesia merasa terganggu. Tuttosport pun diblokir dan dilarang beroperasi lagi oleh Ketua Pers Giulietti mulai 3 Januari 2025. Jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Tuttosport terang-terangan bilang begini soal pergantian pelatih Timnas Indonesia. Simak ini dia ulasan mendetailnya. Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino putuskan tunjuk Timnas Indonesia sebagai tamu spesial perwakilan Asia dalam perayaan 100 tahun Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Keputusan ini membuat Timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia 2030 sebagai hadiah atas perkembangan luar biasa yang telah dicapai di bawah kepemimpinan FIFA. Mengukuhkan Indonesia sebagai contoh positif bagi negara-negara ASEAN lain yang belum tercapai dalam kompetisi dunia. Fans Timnas Indonesia pasti sangat bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Gianni Infantino resmi putuskan hal ini soal Piala Dunia bersejarah 2030. Apakah itu? Tonton video hingga akhir dan temukan fakta bahagianya. Langsung gemparkan ASEAN. Publik tak banyak yang sadar. Di balik kemenangan dramatis Timnas Vietnam dari Thailand tadi malam, terdapat satu kejanggalan besar yang luput dari mata penonton yang membuat Vietnam bisa menang dan selangkah lagi jadi juara AFF. Semuanya bisa sangat kaget jika menyadarinya. Wah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri Timnas Indonesia. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce berikan kabar terbaru soal kondisi Elkan Bagot. Setelah lama dibekap cedera, Bagot bisa segera kembali bisa main bersama Blackpool FC. Fans Garuda dipastikan auto bahagia mendengarnya. Mantap, alhamdulillah. Akankah Bagot kembali bermain bersama Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang melawan Australia dan Bahrain? Berikut inilah informasi selengkapnya. Simak baik-baik. Publik Suwon dibuat gempar. Media ternama Korea ini mendadak beri sorotan tajam atas keputusan Suwon FC melepas Pratama Arhan dari tim. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik, fakta mengejutkan di bak layar pun akhirnya terungkap jelas. Semuanya langsung bisa terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Suwon FC buat keputusan blunder yang malah merugikan tim? Simak berita selengkapnya berikut ini. Kejutan super spesial. Banyak cetak sejarah dan raih pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media ternama Asia dengan tegas nobatkan Timnas Indonesia sebagai tim terbaik ASEAN di tahun 2024, kalahkan Thailand dan Vietnam yang notabene rank FIFA di atas Indonesia. Mantap betul memang ini. Apakah ini tanda awal kebangkitan Timnas Indonesia setelah masa kelam dan menjadi indikasi kuat lolos Piala Dunia 2026? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Mendadak bikin gempar grup C. Di saat tim lain masih belum melakukan persiapan, di luar dugaan Timnas Cina akan mulai TC tanggal 8 Januari 2025 ini. Untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal laga terdekat masih akan dilaksanakan bulan Maret mendatang. Tim lain langsung bisa terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Timnas Cina? Dan bagaimana bisa mereka sudah lakukan persiapan di jauh-jauh hari padahal liga masih berjalan? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia.
Presiden FIFA Mr. Gianni Infantino putuskan tunjuk timnas Indonesia sebagai tamu spesial perwakilan Asia dalam perayaan 100 tahun Piala Dunia 2030 yang akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Keputusan ini membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia 2030 sebagai hadiah atas perkembangan luar biasa yang telah dicapai di bawah kepemimpinan FIFA. Mengukuhkan Indonesia sebagai contoh positif bagi negara-negara ASEAN lain yang belum tercapai dalam kompetisi dunia. Fans timnas Indonesia pasti sangat bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Gianni Infantino resmi putuskan hal ini soal Piala Dunia bersejarah 2030. Apakah itu? Tonton video hingga akhir dan temukan fakta bahagianya. Dalam momen bersejarah jelang perayaan 100 tahun Piala Dunia FIFA yang akan digelar pada 2030, harapan besar muncul dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Infantino diharap menunjuk timnas Indonesia sebagai tamu spesial perwakilan dari Asia dalam perayaan besar ini. Gianni Infantino diharap percaya bahwa pencapaian timnas Indonesia yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir di bawah pengawasan FIFA patut mendapatkan penghargaan. Prestasi tersebut ditunjang oleh komitmen kuat dan pembangunan infrastruktur sepak bola yang lebih baik, menjadikan Indonesia sebagai model sukses bagi negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia telah menunjukkan potensi besar, baik dari segi pertumbuhan pemain, kesadaran terhadap pengembangan sepak bola, maupun kapasitas organisasi yang terus meningkat. Keputusan harapan Infantino untuk menunjuk Indonesia sebagai tamu spesial dalam perayaan 100 tahun Piala Dunia FIFA 2030 merupakan langkah penting dalam mengangkat prestasi sepak bola di Asia. Hal ini juga memberikan motivasi kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk mengejar mimpi mereka dalam kompetisi sepak bola dunia. Salah satu aspek menarik dari keputusan harapan ini adalah bahwa kehadiran Indonesia sebagai tamu spesial berpotensi membawa dampak besar pada status timnas Garuda di kancah internasional, di mana Indonesia berpeluang mendapatkan otomatis masuk ke putaran final Piala Dunia 2030. Hal ini akan menjadi peluang Indonesia untuk tampil di panggung internasional yang prestisius. Presiden FIFA, Gianni Infantino, tepat tadi malam mengumumkan lokasi penyelenggaraan Piala Dunia 2030, yakni di 3 negara di Amerika Selatan, yakni Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Pemilihan lokasi ini tidak hanya simbolis, tetapi juga bersejarah karena ketiga negara tersebut merupakan bagian integral dari asal mula Piala Dunia pertama yang diadakan di Uruguay pada tahun 1930. Gianni Infantino menegaskan bahwa Piala Dunia 2030 akan menjadi ajang perayaan yang luar biasa, di mana sejarah, pencapaian, dan semangat baru akan dipupuk. Harapan besar Gianni Infantino untuk Indonesia hadir sebagai tamu spesial pada Piala Dunia 2030 menegaskan komitmen FIFA dalam mendukung pertumbuhan sepak bola global. Indonesia dengan potensi besar yang dimilikinya siap memberikan kontribusi berharga dalam perayaan ini. Ketua Asosiasi Pers Italia Giuseppe Giulietti secara tegas putuskan bekukan media Tuttosport yang terbukti sering mengeluarkan berita hoax dan menyesatkan. Berita palsu yang mencatut nama baik Erick Thohir telah mengguncang Italia. Dengan berita pergantian Sintayong dari timnas Indonesia, yang langsung menodai kredibilitas media dan nama baik Italia secara global. Tuduhan tidak berdasar ini telah membuat fans timnas Indonesia merasa terganggu. Tuttosport pun diblokir dan dilarang beroperasi lagi oleh Ketua Pers Giulietti mulai 3 Januari 2025. Jadi harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Tuttosport terang-terangan bilang begini soal pergantian pelatih timnas Indonesia. Simak ini dia ulasan mendetailnya. Presiden Asosiasi Pers Italia, Giuseppe Giulietti, diharap memutuskan untuk memblokir operasi media Tuttosport. Langkah harapan tegas ini diambil setelah terbukti bahwa Tuttosport kerap menyebarkan berita hoax yang menyesatkan baik di dalam negeri maupun secara internasional. Yang paling mencengangkan, media tersebut dianggap mencemarkan nama baik Erick Thohir di Italia dengan menyebarkan rumor tak berdasar tentang pergantian pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Akibat pelanggaran ini, mulai 3 Januari 2025, Tuttosport diharap dinyatakan dibekukan dan dilarang beroperasi sebagai portal berita di Italia.
Sebelum pembekuan, Tuttosport sempat mengejutkan publik dengan menyebut bahwa taktik permainan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sudah tidak memuaskan dan menyarankan agar PSSI mengganti pelatih dengan sosok asal Eropa. Terlalu fokus pada fisik dan lari, Shin Tae-yong tidak lagi memberikan kepuasan bagi timnas Indonesia, tulis Tuttosport. Media tersebut bahkan menyarankan PSSI untuk segera mencari pelatih baru yang siap menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Shin Tae-yong, yang mulai melatih timnas Indonesia sejak akhir 2019, berhasil membawa berbagai pencapaian penting, termasuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Hal ini membuat kontraknya diperpanjang hingga 2027. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Meski demikian, tantangan besar masih menanti mengingat Garuda harus meraih 9 poin tambahan untuk mengamankan tiket Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat timnas Indonesia, termasuk mendatangkan 17 pemain keturunan. Bahkan naturalisasi pemain seperti Olero Menyikini sedang dalam proses untuk mendukung misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah besar ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membawa sepak bola Indonesia ke tingkat dunia. Meski kritik seperti yang dilontarkan Tuttosport sempat mencuat, keputusan harapan Asosiasi Pers Italia untuk menutup media tersebut menjadi sinyal tegas bahwa penyebaran berita bohong tidak dapat ditoleransi. Kedepannya, timnas Indonesia tetap fokus pada persiapan mereka dengan Shin Tae-yong memimpin misi besar menuju Piala Dunia 2026. Langsung gemparkan ASEAN, publik tak banyak yang sadar. Di balik kemenangan dramatis timnas Vietnam dari Thailand tadi malam, terdapat satu kejanggalan besar yang luput dari mata penonton yang membuat Vietnam bisa menang dan selangkah lagi jadi juara AFF. Semuanya bisa sangat kaget jika menyadarinya. Wah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Kemenangan dramatis timnas Vietnam atas Thailand dengan skor 2-1 pada leg pertama final ASEAN Cup 2024 di Stadion Viet Tri tadi malam menjadi sorotan banyak pihak. Namun ada satu kejanggalan yang luput dari perhatian publik dan berpotensi mengubah pandangan tentang pertandingan ini. Babak pertama berjalan relatif seimbang dengan kedua tim saling serang tanpa hasil. Thailand mendominasi penguasaan bola hingga 60%, namun gagal menciptakan peluang berarti untuk membobol gawang Vietnam yang dijaga Nguyen Dinh Trio. Segalanya berubah di babak kedua. Vietnam memasukkan Nguyen Quang Hai, sementara Thailand melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Supachok Sarachat dan Subhanat Muanta pada menit ke-60. Namun kejutan terjadi 1 menit sebelum pergantian pemain Thailand. Nguyen Xuan San berhasil mencetak gol pertama untuk Vietnam, memanfaatkan umpan sundulan Nguyen Van Phi. Gol ini menjadi pembuka keunggulan Vietnam dan mengubah dinamika permainan. Xuan San kembali menunjukkan tajinya di menit ke-72 dengan mencetak gol kedua melalui tendangan keras kaki kirinya. Thailand yang sempat tertekan akhirnya memperkecil ketertinggalan di menit ke-81 lewat sundulan Chalermsak Aukte. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Nguyen Xuan San mampu tampil begitu dominan dan konsisten, terutama di babak kedua. Beberapa pengamat pertandingan diharap menduga ada anomali dalam stamina dan kecepatan permainan Xuan San yang terasa jauh di atas rata-rata. Beberapa tayangan ulang menunjukkan bahwa salah satu gol Vietnam diharap melibatkan situasi offside yang tidak terpantau wasit. Selain itu, keputusan untuk tidak memberikan pelanggaran pada salah satu pemain Thailand sebelum gol pertama juga kalau ada mungkin ia dipertanyakan. Publik mulai berspekulasi tentang potensi kesalahan teknis atau keputusan wasit yang tidak akurat yang mungkin memberikan keuntungan bagi Vietnam. Hingga kini AFF belum memberikan pernyataan resmi terkait jalannya pertandingan. Dengan kemenangan 2-1 ini, Vietnam berada di atas angin untuk leg kedua.
Mereka hanya perlu bermain imbang untuk mengamankan gelar juara ASEAN Cup 2024. Namun kontroversi yang menyelimuti pertandingan ini mungkin menjadi sorotan lebih besar dalam waktu dekat. Apakah kejutan lain akan terjadi di leg kedua? Publik menunggu hasil akhir sekaligus klarifikasi terkait dugaan kejanggalan yang terjadi. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce berikan kabar terbaru soal kondisi Elkan Bagot. Setelah lama dibekap cedera, Bagot bisa segera kembali bisa main bersama Blackpool FC. Fans Garuda dipastikan auto bahagia mendengarnya. Mantap, alhamdulillah. Akankah Bagot kembali bermain bersama timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang melawan Australia dan Bahrain? Berikut inilah informasi selengkapnya. Simak baik-baik. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce memberikan kabar terbaru mengenai kondisi bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot. Setelah lama dibekap cedera, Bagot dikonfirmasi semakin pulih dan segera bisa kembali bermain. Hal ini tentu menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi fans Garuda, terutama menjelang laga krusial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Bagot sebelumnya mengalami cedera serius yang memaksanya absen panjang. Bek jangkung berusia 21 tahun itu hanya mencatatkan 4 penampilan untuk Blackpool di semua kompetisi musim ini. Namun Steve Bruce mengungkapkan perkembangan positif dari pemulihan cedera sang pemain. Elkan Bagot sudah kembali bergabung bersama kami dan Sonny Carey juga sudah bermain lagi. Semoga dalam beberapa minggu ke depan semua pemain akan tersedia, ujar Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Bruce juga menyebutkan bahwa badai cedera yang melanda timnya perlahan mulai teratasi. Kembalinya Bagot tentu menjadi angin segar bagi Blackpool yang tengah berjuang di kompetisi domestik. Meski kondisi Bagot semakin membaik, Bruce masih berhati-hati soal waktu kembalinya ke lapangan. Menurutnya, pemulihan cedera yang tidak terduga memerlukan evaluasi menyeluruh sebelum pemain dinyatakan siap bermain. Mereka mengalami berbagai jenis cedera yang tidak bisa kami prediksi, sehingga kami harus lebih cermat, kata Bruce. Risiko besar selalu ada, tetapi kami berharap mereka benar-benar siap ketika kembali. Blackpool dijadwalkan menghadapi Wycombe di Stadion Adams Park pada Sabtu 4 Januari 2025. Masih menjadi tanda tanya apakah Elkan Bagot sudah bisa diturunkan dalam laga tersebut. Kabar ini juga menjadi sinyal positif untuk timnas Indonesia. Dengan laga penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin dekat. Kehadiran Elkan Bagot akan menjadi tambahan kekuatan besar di lini belakang skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika Bagot dapat pulih sepenuhnya dan kembali bermain reguler bersama Blackpool, peluangnya untuk kembali membela timnas Indonesia pada Maret mendatang sangat besar. Fans Garuda kini tinggal menunggu konfirmasi lebih lanjut dari PSSI mengenai kondisi dan kesiapan Bagot untuk bergabung dengan timnas. Semoga kabar baik ini menjadi awal dari kembalinya Bagot ke performa terbaiknya, baik untuk Blackpool maupun timnas Indonesia. Garuda di dadaku semangat untuk menuju Piala Dunia 2026. Publik Suwon dibuat gempar. Media ternama Korea ini mendadak beri sorotan tajam atas keputusan Suwon FC melepas Pratama Arhan dari tim. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik, fakta mengejutkan di bak layar pun akhirnya terungkap jelas. Semuanya langsung bisa terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Suwon FC buat keputusan blunder yang malah merugikan tim? Simak berita selengkapnya berikut ini. Keputusan Suwon FC untuk melepas bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, menjadi sorotan media Korea Selatan NATO. Berita ini mengguncang publik Suwon dan mengundang komentar tajam tentang kebijakan Liga Korea Selatan yang sempat membuka kuota khusus untuk pemain Asia Tenggara sejak 2020. Kali memperkenalkan kebijakan tersebut untuk memperluas pasar di Asia Tenggara, sebuah wilayah dengan basis penggemar sepak bola yang besar.
Namun, perjalanan pemain Asia Tenggara di Korea Selatan, termasuk Pratama Arhan, dianggap jauh dari harapan. Pratama Arhan bergabung dengan Suwon FC sebagai pemain kedua asal Indonesia yang bermain di K-League setelah Asnawi Mangkualam. Sayangnya Arhan hanya tampil 2 kali dalam 2 musim bersama Suwon FC, jauh dari ekspektasi untuk menjadi bintang di kompetisi tersebut. Kegagalan Arhan mencerminkan penilaian umum tentang pemain Asia Tenggara di K-League. Nate menyebutkan bahwa pemain Asia Tenggara dinilai memiliki kemampuan di bawah standar yang diperlukan untuk bersaing di level intensitas tinggi K-League. Tidak ada manfaat selain pengikut media sosial. Keterampilan sebagian besar pemain Asia Tenggara berada di bawah standar dan mereka tidak mampu bermain dengan intensitas pertandingan di sini, tulis Nate. K-League tidak mendapatkan keuntungan pemasaran yang signifikan kecuali peningkatan jumlah pengikut di media sosial klub saat pemain baru bergabung. Namun, peningkatan ini tidak berdampak pada penjualan merchandise atau popularitas klub di Asia Tenggara. Salah satu pengurus klub K-League mengungkapkan bahwa rata-rata gaji pemain Asia Tenggara berada di kisaran 200 juta won atau sekitar 2 miliar. Angka ini terlalu mahal jika dibandingkan dengan pemain dari Amerika Latin atau Eropa Timur yang menawarkan kualitas lebih tinggi dengan biaya serupa, katanya. Pengurus tersebut juga membandingkan kesuksesan J-League dengan K-League. Di Jepang, pemain seperti Chanathip Songkrasin dan Kirathorn Bonmatan berhasil menjadi ikon berkat kontribusi besar mereka di lapangan. Tidak ada pemain Asia Tenggara di K-League yang bisa bermain lebih dari 20 pertandingan dan memiliki dampak seperti mereka, ujarnya. Kegagalan Arhan di Suwon FC sekaligus menjadi akhir dari era kuota Asia Tenggara di K-League. Mulai 2025, regulasi ini dihapus, mengindikasikan bahwa klub-klub Korea Selatan akan lebih selektif dalam merekrut pemain asing. Sementara itu, meski perjalanan Arhan di K-League berakhir, karir internasionalnya bersama timnas Indonesia tetap menjadi harapan besar. Banyak pihak percaya bahwa pengalaman berharga di kompetisi luar negeri dapat membantu Arhan membawa dampak positif bagi skuad Garuda di misi besar mereka menuju Piala Dunia 2026. Kejutan super spesial. Banyak cetak sejarah dan raih pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media ternama Asia dengan tegas nobatkan timnas Indonesia sebagai tim terbaik ASEAN di tahun 2024, kalahkan Thailand dan Vietnam yang notabene rank FIFA di atas Indonesia. Mantap betul memang ini. Apakah ini tanda awal kebangkitan timnas Indonesia setelah masa kelam dan menjadi indikasi kuat lolos Piala Dunia 2026? Tahun 2024 menjadi momen penuh kejayaan bagi timnas Indonesia. Berbagai prestasi luar biasa diraih di semua level, membuat media ternama Asia. Stadium Astro menobatkan timnas Indonesia sebagai tim terbaik Asia Tenggara 2024. Mengalahkan dominasi Thailand dan Vietnam yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Timnas senior yang diasuh oleh Shin Tae-yong mencetak sejarah pada Piala Asia 2023 di Qatar. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil lolos ke fase gugur, yakni babak 16 besar bersama Thailand sebagai wakil Asia Tenggara. Langkah skuad Garuda terhenti di tangan Australia, tetapi pencapaian ini tetap menjadi tonggak bersejarah. Pada bulan Juni 2024, Indonesia melanjutkan kiprah cemerlang dengan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di tahap ini. Garuda Muda tidak ketinggalan mencatatkan sejarah. Timnas U23 Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, mendekati mimpi tampil di Olimpiade Paris. Sayangnya perjuangan mereka terhenti setelah kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga dan dari Guinea di playoff antar benua. Indonesia juga mengukir prestasi gemilang di futsal. Pada ASEAN Futsal Championship 2024 di Thailand, timnas futsal Indonesia mematahkan dominasi Thailand dengan menjadi juara. Di partai final, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 berkat aksi luar biasa Evan Soemilena. Pada level kelompok umur, timnas Indonesia juga bersinar.
Timnas U17, U19, dan U20 semuanya lolos ke putaran final Piala Asia, mencetak sejarah dengan keberhasilan dari 3 kelompok usia berbeda di tahun yang sama. Timnas U19 bahkan berhasil merebut trofi ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya, mengalahkan Thailand 1-0 di final. Ini merupakan gelar pertama sejak kemenangan Indonesia pada edisi 2013 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Stadium Astro memberikan apresiasi tinggi kepada perkembangan timnas Indonesia sepanjang 2024. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang tahun 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, tulis Stadium Astro. Dengan segudang pencapaian, 2024 menjadi tahun emas bagi sepak bola Indonesia. Perjalanan ini tidak hanya mencerminkan kerja keras pemain, pelatih, dan PSSI, tetapi juga harapan besar masyarakat untuk melihat Garuda terus terbang tinggi, termasuk peluang bersejarah tampil di Piala Dunia 2026. Mendadak bikin gempar grup C. Di saat tim lain masih belum melakukan persiapan, di luar dugaan timnas Cina akan mulai TC tanggal 8 Januari 2025 ini. Untuk persiapan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal laga terdekat masih akan dilaksanakan bulan Maret mendatang. Tim lain langsung bisa terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Cina? Dan bagaimana bisa mereka sudah lakukan persiapan di jauh-jauh hari padahal liga masih berjalan? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Di saat tim lain masih dalam tahap awal persiapan, langkah mengejutkan datang dari timnas Cina. Dilaporkan oleh media lokal Cina Sohu, skuad berjuluk Team Dragons akan memulai pemusatan latihan pada 8 Januari 2025. Jauh sebelum laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru digelar pada Maret 2025. Langkah ini langsung menggemparkan persaingan di grup C, mengingat mayoritas tim lain belum mengambil langkah serupa. Dengan waktu persiapan lebih dari 2 bulan, timnas Cina tampaknya tidak ingin menyia-nyiakan peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen. Hingga saat ini timnas Cina masih berada di dasar klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Meski demikian, jarak mereka dengan posisi ketiga yang ditempati timnas Indonesia hanya terpaut selisih gol. Hal ini membuat Sohu optimistis bahwa Wu Lei dan kolega masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 jika tampil maksimal di 4 laga tersisa. Jika mampu tampil baik di 4 laga ke depan, timnas Cina masih berpeluang besar lolos, tulis Sohu. Federasi Sepak Bola Cina CFA tampaknya tidak akan banyak merombak komposisi skuad. Pemain-pemain andalan yang selama ini menjadi tulang punggung timnas Cina dipastikan tetap mendapatkan panggilan untuk TC ini. Meski masih ada waktu lebih dari 2 bulan hingga babak kualifikasi berikutnya, susunan pemain utama timnas sudah hampir ditentukan, ungkap Sohu. Keunggulan lain yang dimiliki timnas Cina adalah sebagian besar pemainnya berlaga di liga domestik sehingga memudahkan CFA untuk mengumpulkan mereka lebih cepat. Langkah awal Cina ini menjadi ancaman serius bagi pesaing di grup C, termasuk timnas Indonesia, Australia, dan Bahrain. Dengan waktu persiapan yang lebih matang, mereka memiliki peluang untuk memperbaiki taktik dan kondisi fisik pemain menjelang laga krusial mendatang. Bagi timnas Indonesia yang saat ini duduk di posisi ketiga, pertandingan melawan Cina pada laga terakhir grup akan menjadi penentu besar. Apakah langkah berani Cina ini akan membuahkan hasil atau justru memunculkan tekanan lebih besar? Satu hal yang pasti, langkah Cina ini menunjukkan bahwa persaingan di grup C masih jauh dari kata selesai. Semua mata kini tertuju pada perkembangan tim Dragons dan bagaimana mereka memanfaatkan waktu panjang untuk TC ini.